akan menyambung materi minggu lalu. Jadi Ibu pada hari ini akan membahas materi tentang konfigurasi elektron dan diagram orbital. Jadi kalian tahu nggak apa sih konfigurasi elektron ini? Jadi, konfigurasi elektron merupakan susunan elektron berdasarkan kulit atom atau orbital dari suatu atom. Kemudian diagram orbital. Nah, diagram orbital ini merupakan deskripsi gambaran dari elektron yang menempati orbital-orbital atom. Kemungkinan kita sudah mengetahui penjelasan konfigurasi elektron tadi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang urutan tingkatan energi. Nah, jadi saat kita ingin menuliskan konfigurasi elektron, kita harus menuliskan secara urut berdasarkan tingkat energi subkulit yang terendah ke tingkat energi tertinggi. Ini merupakan salah satu syarat dari penulisan konfigurasi elektron berdasarkan asas Aufbau. Nah, bisa dilihat urutan tingkat energinya dimulai dari 1S, kemudian disusul dengan 2S, disusul dengan 2P 3S, lanjut ke 3P 4S, lalu 3D 4P 5S, lalu lanjut ke 4D 5P 6S, 4F 5D 6P 7S, dan 5F 6D 7P. Nah, gitu. Jadi pasti kalian bertanya-tanya, apa sih angka yang ada di muka subkulit ini? Ini menandakan apa? Jadi angka-angka yang ada di depan subkulit ini itu menandakan jumlah maksimal elektron yang ditempati pada setiap subkulit. Jadi itu memang ada ketentuannya. Jadi subkulit S ini maksimal ditempati oleh 2 elektron, subkulit P ini maksimal ditempati oleh 6 elektron, subkulit D itu maksimal ditempati oleh 10 elektron, dan subkulit F itu maksimal ditempati oleh 14 elektron. Nah, ini ada contoh konfigurasi elektron. Jadi soalnya itu tuliskan konfigurasi elektron unsur K. Z-nya sama dengan 19. Z di sini apa? Z di sini adalah nomor atom. Nomor atom. Jadi sehingga kita bisa menuliskan konfigurasi elektronnya seperti ini. Dimulai dari 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Mengikuti aturan yang tadi, dari energi yang terendah ke energi yang tertinggi. Kemudian, contoh lagi, tentukan konfigurasi elektron dan diagram orbital atom N yang memiliki nomor atom 7. Berapa ya kira-kira? Nah, bisa dilihat bahwa konfigurasi elektron atom N ini dimulai dari 1S2, 2S2, 2P3. Sedangkan untuk diagram orbitalnya kita bisa lihat sendiri ya. Nah, jadi penulisan diagram orbital yang pertama ini salah. Kenapa dikatakan salah? Karena ada salah satu orbital yang tidak terisi, tapi ada salah satu orbital atau kotak yang terisi penuh. Kita lanjut ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ini adalah penulisan diagram orbital yang benar. Kenapa dikatakan benar? Karena
pada subkulit 2p3 itu elektronnya terisi penuh. Terisi setengah penuh. Tidak ada orbital yang kosong. Jadi, dari pengisian elektron untuk orbital tersebut, kita harus mengetahui tata cara pengisian yang benar. Seperti asas Hahn yang mengatakan bahwa pengisian elektron pada orbital yang setingkat atau energinya itu sama dalam satu orbital adalah 1 per 1 dengan arah spin yang sama sebelum berpasangan. Jadi, untuk mengisi sebuah diagram orbital, kita harus menuliskan dulu 1 per 1 dengan arah spin yang sama. Baru jika ada sisanya, kita lanjut ke arah spin yang berlawanan. Jadi dalam penulisan diagram orbital ini, ada lagi yang dinamakan dengan larangan Pauli. Artinya, melarang adanya sepasang elektron dengan nilai bilangan kuantum spin yang sama dalam satu orbital. Nah, spin itu kan kita ketahui adalah arah anak panah ini kan, atau seperti arah anak jam. Artinya apa? Artinya anak panah ke atas itu menandakan spinnya atau S-nya itu sama dengan positif 1 per 2. Sedangkan jika anak panahnya mengarah ke bawah, itu menandakan bahwa spinnya negatif 1 per 2. Jadi dalam satu orbital itu nggak ada spin yang sama, misal positif 1 per 2 dengan positif 1 per 2. Artinya apa? Satu orbital itu tidak boleh ada spin dengan arah anak panah ke atas semua. Pastilah ada salah satu yang ke atas, ada satu yang ke bawah. Nah, ini adalah contoh soal yang terakhir. Jadi soal di sini mengatakan bahwa suatu unsur itu mempunyai jumlah kulit 3 dan elektron valensi 6. Maka unsur tersebut mempunyai nomor atom sebanyak, nah bisa dilihat sendiri, N itu menyatakan nomor kulit. Kita tulis saja angkanya 3. Sedangkan untuk elektron valensinya kita ketahui ada 6. Jadi kita tulis saja seperti ini. Seperti ini ya. Nah, kita tulis dulu konfigurasi elektronnya. Kita sudah mengetahui yang ini. Jadi konfigurasi elektron terakhirnya itu adalah 3s2 dan 3p4. Nah, lanjutlah kita tambahkan lagi 1s2 di depannya, 2s2 dan 2p6. Jadi, untuk mengetahui nomor atomnya, gampang saja, kita tambahkan saja yang angka yang ada di depan subkulit ini. Seperti ini. 2 ditambah 8 ditambah 6. Sama dengan 16. 8 dapat dari mana? Dapat dari sini. 2 kan ditambah 6. 8. 6 dapat dari mana? Dapat dari sini. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Sehingga jumlahnya seperti ini. 2 tambah 8 tambah 6 sama dengan 16. Nah, Ibu rasa cukup sekian penyampaian materi dari Ibu. Jadi jika kalian ada yang masih kurang mengerti atau masih bingung, ada yang belum dipahami, silakan tanyakan Ibu melalui chat WA. Bisa juga datang ke sekolah langsung. Nah, jadi jika kalian datang ke sekolah langsung, jangan lupa memakai masker. Tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, itu saja yang ingin Ibu sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.